Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Safrianti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Saya berasal dari SDN 08 Campago Ipuh. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yulfa Wirdaningsih. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Alhamdulillah. Baiklah Ibu. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Jadi sebelumnya nanti kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Jadi tujuan kita melaksanakan kegiatan pra-observasi ini adalah supaya Ibu lebih siap lagi dalam melakukan pembelajaran dan lebih percaya diri lagi sehingga pembelajaran yang diberikan kepada murid lebih menarik. Apakah Ibu sudah siap, Ibu? Insya Allah siap. Baiklah Ibu, saya mempunyai beberapa pertanyaan Ibu. Ya, baik. Nanti ketika diobservasi, Ibu akan memilih mata pelajaran apa Ibu? Matematika. Oke, matematika ya Bu. Ya, untuk kelas 5. Oke. Tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran Ibu kali ini? Pada pembelajaran kali ini, saya dalam tujuan pembelajarannya, peserta didik harus mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FTB. Oke, berarti materinya tentang KPK dan FTB ya Bu ya. Oke, baik Ibu, selanjutnya Ibu, area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan untuk siswa itu seperti apa Ibu? Area pengembangannya adalah area pada pembelajarannya dan juga tentang sosialnya, bagaimana mereka beraktivitas di dalam kelompok. Apakah mereka mampu berkelompok ataukah mereka hanya bekerja sendiri tanpa mengindahkan kelompoknya. Berarti lebih ke nanti berkolaborasi dengan tim berarti ya. Ibu ya. Baik Ibu, ini saya akan masuk kepada strategi yang akan Ibu siapkan ini Bu. Kira-kira model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan? Pada pembelajaran kali ini saya akan menerapkan PBL atau Problem Based Learning karena saya akan memberikan beberapa masalah yang akan dipecahkan oleh mereka dalam kelompok mereka masing-masing. Berarti Bu menggunakan model pembelajaran PBL ya Bu ya, Problem Based Learning. Nah, nanti strateginya seperti apa Bu? Seperti apa yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Mungkin strateginya akan seperti pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian akan dilihat secara proses dan kontennya gitu. Kalau secara prosesnya mungkin akan kami bagi berkelompok, tapi sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau secara konten mungkin masalahnya yang akan dibedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Berarti nanti siswa dibagi berdasarkan kelompok ya. Dan diferensiasinya nanti akan Ibu terapkan berarti proses dan konten ya. Seperti itu ya Bu ya. Baiklah Ibu, nanti penilaian seperti apa Ibu akan menilai, apakah nanti ada penilaian sikap kah atau bagaimana? Penilaian yang pertama berarti kan penilaian pengetahuan, apakah mereka mampu memecahkan masalah. Penilaian itu akan secara tertulis, ada juga tertulis dan ada juga lisan. Kami akan menggunakan beberapa media di situ, makanya mungkin anak akan maju ke depan dengan menggunakan media namanya papan musi, yaitu papan multifungsi. Mereka akan mencoblos angka-angka yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kemudian saya juga akan mengadakan penilaian sikap dengan melakukan observasi selama mereka belajar berkelompok. Berarti nanti ada penilaian sikap dan proses seperti itu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran Ibu? Insya Allah mungkin Rabu minggu depan, mungkin di jam pertama, karena kalau matematika ini enaknya mungkin di jam pertama. Oke, baik Ibu, saya kira demikian kegiatan pra-observasi kita ya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu lebih siap lagi untuk kegiatan pembelajaran hari Rabu depan. Dan insya Allah saya akan juga hadir di kegiatan observasi hari Rabu depan. Dan nanti Ibu kita juga akan ada kegiatan pasca observasi ya Bu ya, yang akan dihadiri oleh pengajar praktik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Rini. Demikianlah percakapan pra-observasi saya dengan rekan sejawat dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak ibu nih. Hari ini kita akan belajar ya seperti biasa. Sebelum kita belajar biasanya kita mau apa dulu? Berdoa. Silakan Pratama. Pimpin. Tempat duduk siap. Hormat. Tegak. Kita buka pelajaran dengan ucapan Berat. Untuk kita bersemangat, kita coba kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Stand up please. Ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Semua. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai sebelum masuk itu. Ada kata mana yang libur? Kenapa? Sakit? Berapa orang? Yo. 5. Oh, banyak sekali. Ya, semuanya dalam keadaan sakit. Ada kabar? Ada ya. Nah, kita doakan temannya supaya cepat sembuh. Sebelum itu, kita berdoa juga untuk kesehatan kita, supaya kita dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan semangat dan dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB. Ya, KPK dan FPB. Untuk apa tujuannya belajar ini? Supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Ada kata-kata KPK, ada FPB. Apa itu KPK? Kepanjangan KPK. Ada yang tahu? Kelipatan persekutuan terkecil. Itu betul? Yakin? Betulkah Hobi? Betul Kasia? Kalau FPB? FPB, Hobi? Oke, yang satu terkecil, yang satu terbesar. Sebenarnya kita udah belajar. Sekarang kita untuk menyelesaikan masalah. Sebelum itu kita ingat-ingat lagi dulu ya. Ya, oke, kita ingat-ingat lagi. KPK, ya, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti ada 2 atau 3 bilangan yang akan kita cari kelipatannya. Sekarang ibu tanya, cuma 2 dulu. Coba cari kelipatan persekutuan aja dulu. Kelipatan dari 3. Kemudian kelipatan dari 4. Coba, siapa yang bisa kelipatan 3? 3, 6, 9, 12, 18, 15, 18, 21. Stop. Kelipatan 4. Bisa lagi ya? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Stop. Bagaimana caranya kita mencari kelipatan persekutuannya? Ayo. Mencari. Nih 3, 6, 9, 12, 15, 18, seterusnya. Yang ini 4, 8, 12, 16, 20, seterusnya. Iya. Apa yang dicari? KPK.
kelipatan persekutuan terkecil. Persekutuannya aja dulu. Mana kelipatan persekutuan? Berapa? 12. Kemudian ada lagi yang sama? Di 24. Ini juga 24. Berarti juga 20 toh? Ada 2 buah? Masih banyakkah sebenarnya? Masih. Kita ambil aja 2 ya. Mana yang terkecil? 12. Berarti itulah KPK-nya yang terkecil. Ini kalau kita pakai kelipatan. Uang faktor udah Bu ajarkan? Udah? Udah. Sekedan udah Bu ajarkan? Sudah. Berarti ada 3 cara ya? Bisa ketiga-tiga cara? Bisa. Coba kalau yang ini pakai pohon faktor. Coba kerjakan. Masing-masing dulu. Pakai pohon faktor. Nanti Bu kisah ya. 1 pohon faktor, 1 sekedan, 1 kelipatan. Dan 1 lagi pakai kalender. Kalender sudah di tangan, oke? Kalender itu mirip dengan kelipatan, cuma untuk memudahkan. Bisa? Saya kelipatan pakai pohon faktor, pakai apa lagi? Sekedan, apa lagi? Kabel ya sekedan itu. Apa lagi? Kelipatan. Ada lagi faktorisasi prima. Udah terangkan faktorisasi prima? Udah ya. Kemarin kita sudah buat latihan faktorisasi prima. Bisa? Oke. Sebelum masuk itu, ini tujuannya sudah Ibu sampaikan tadi. Dan bisa. Mana yang gampang? Pakai kelipatan atau pakai pohon faktor? Pohon faktor. Ada yang suka kelipatan. Ini suka kelipatan. Di belakang pakai sekedan. Hobi cepat itu ya. Oke? Yang ini apa sukanya? Pohon faktor. Bisa? Yakin? Itu kalau kita belajar kelipatan. Ya? Bisa? Nah, kita sekarang masuk lagi ke faktor bilangan. Apa itu faktor? Di sini faktor adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nih, coba lihat itu. Tentukan faktor dari 10. Apa saja yang bisa membagi 10? Coba tunjukkan di sini, Bu. Satu orang ke depan. Ada. Tandai ya dengan spidol Ibu ya. Apa aja faktor 10? Faktor ya. Apa itu faktor? Yang bisa membagi yang habis mah 1. Oke. Lagi. Benar atau benar? Yakin benar? Ada yang bilang salah? Sekali. 1 menit. Terserah mau pakai apa? Mau pakai pohon faktor, mau pakai sekedan, mau pakai yang mana? Ayo. Waktu berjalan jauh. Itu gunanya ada ini. Nanti ini gunanya ada ini. Faktor 18. Masuk tuh. Itu. Nggak perlu nyari-nyari lagi. Gunanya kalender. Di angka di kalender kan ada. Coba. Bisa? Benar pakai sekedan lebih cepat ya. Metodenya 60. Ya, ini hadiahnya nak. Lakukan cikgu, Bu. Boleh kan? Hadiah LKS yang sudah Ibu bagikan. Ya?
Yang sudah Ibu bagikan, nanti kita kerjakan. Soalnya Ibu pampangkan lagi di sini boleh jelas ya. Masing-masing kelompok nanti mengerjakannya dengan cara yang berbeda. Misalnya kelompok ini dengan pohon faktor, ini dengan kelipatan, ini misalnya dengan sekedan, kalender, terserah mau yang mana. Ya, tapi harus kompak dulu. Nah, sekarang aku tanya, mau mengerjakan dengan apa? Kelipatan. Itu mengerjakan. Oh ya, dia hebat dengan itu. Ini mengerjakan dengan apa? Hah? Pohon faktor ya. Dengan yakin nih. Ya, 2 ya. Dengan apa? Kelipatan ya. Oke. Ibu kasih soal nanti dalam LKS ada 5 soal mengenai FEB dan KPK. Bisa langsung dengan kelipatan. Kelipatan 1 dengan faktor 1. Berapa ini? 6. Betul atau benar? Kalau bisa bagi 6? Tidak bisa. Wawa menggiling 18 tidak bisa bagi 6. 24 bisa bagi 6? Jadi faktor itu adalah ya yang bisa membagi angka tadi yang 2 ini. Paham? Bisa ya? Jadi kelipatan dan faktor. Ya. Kelipatan ini dia. Ya. Nanti siapa yang mengerjakan pakai ini? Berarti kelipatan 2, sekedan 2 faktor 1. Iya. Bisa. 24 bisa bagi 6? Jadi faktor itu adalah ya yang bisa membagi angka tadi yang 2 ini. Paham? Bisa ya? Jadi kelipatan dan faktor. Ya. Kelipatan ini dia. Ya. Nanti siapa yang mengerjakan pakai ini? Berarti dia mau pakai yang mana? Ini juga. Berarti kelipatan 2, sekedan 2 faktor 1. Iya, pakai kelipatan ya? Iya. Sekedan 2. Ini pohon faktor. Wajib ya? Ibu kasih soalnya ada di LKS, tolong dilihat ya. Nih. Bentar ya. Pohon faktor begini. Ya. Bu enggak nampak loh, Bu. Ya. Pakai pohon faktor begini ya. Ini Ibu aku lebih. Nah. Ada nampak? Bisa? Ya, perhatikan yang pakai pohon faktor. Gitu ya. Bisa rasanya? Gampang ya? Pakai kelipatan yang ini ya. Bisa ya? Waktu Ibu kasih 5 menit untuk kelipatan saja. Nanti faktor 5 menit juga. Paham? Bisa ya? Pakai kelipatan. Pakai sekedan. Bisa ya? Kita mulai ya soal. Satu soal 1 menit. Coba cepat. 15 dan 21. Ini apa yang dicari ini? Abaikan ininya. Kerjakan sesuai apa yang kelompok tadi. Ayo. Berarti pakai ini. Ini. Pakai ini. Atau pakai ini juga enggak apa-apa. Kan carinya begini ya. Faktor. Faktor berapa? 15. Mulai dari berapa? Kemudian faktor. Faktor berapa ini lagi?
Jihan dan Mas, kamu coba maksudnya gitu. Santai bro, santai. Oke. Nah, berarti kan? Anak yang menerima buah tersebut ada berapa orang? Tiga orang. Ya, karena kita mencari NPD-nya. Dah? Bisa ya, Nak ya? Oke. Gitu ya. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah belajar mengenai KPK dan MPB dengan baik, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jangan bilang nggak ada manfaatnya kita belajar KPK dan MPB ini ya. Oke, kita harus mengucapkan apa? Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kita berkah untuk belajar dan menerima ilmu pada pagi hari ini dengan baik dan benar. Nah, bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Safrianti dari SDN 08 Campago Ipuh, Kota Bukit Tinggi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah pada pertemuan sebelumnya saya mengamati atau mengobservasi rekan sejawat saya dalam pembelajaran di kelas. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Yulfa Widaningsih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Dan juga disaksikan oleh pengajar praktik saya, Ibu Adila Yusiane. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu Rini. Baiklah, kita akan langsung saja pada kegiatan pasca observasi kita pada kali ini. Apa kabarnya Bu Eva? Alhamdulillah, pada siang hari ini keadaannya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, Bu Eva, pada pertemuan sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Iya. Dan hari ini kita akan masuk pada kegiatan pasca observasi. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti kepada Ibu. Boleh. Terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada pertemuan sebelumnya. Oke. Apakah Ibu sudah siap dengan pertanyaan saya, Bu? Insya Allah siap. Baiklah Ibu, pertama saya ingin menanyakan tentang bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Baik, Bu Rini. Nah, perasaan saya waktu diobservasi seperti lumrahnya orang-orang yang lagi diamati, deg-degan, Deg-degan ya pasti ya Bu ya. cemas, takutnya ada kesalahan. Yang paling dominan itu cemasnya, nanti bisakah diamati itu bagus pembelajarannya atau bagaimana. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita melakukan observasi dan setelah kita diskusi sebelum observasi, kita kan ada pranya. Ya. Alhamdulillah perasaan itu pelan-pelan hilang. Walaupun di menit-menit pertama saya tetap aja agak-agak menggigil dan grogi gitu. Itu memang mungkin itu memang kodrat kita sebagai manusia, kalau diamati pasti terjadi kecemasan dan kegrogian gitu. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin itu ada supervisor di kelas Ibu? Itu ketika ada supervisor itu, kita kan biasanya kalau sama anak-anak ini biasa belajarnya adalah agak bercanda, agak ya tidak terlalu serius. Kemarin ketika ada itu kita
anak dan saya merasa canggung. Karena kita kan jarang-jarang diamati. Ketika diamati itu kita takut gerakan begini apakah salah, gerakan begini apakah salah. Jadi kita berpikir apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu benar atau tidak. Makanya kita cemas, grogi, tapi kita coba lanjutkan saja. Tapi setelah itu, setelah berjalannya waktu sudah mulai santai ya Bu ya. Iya, Kemarin mulai itu santai, kami perhatikan. ya. Baiklah Ibu, pertanyaan berikutnya terkait dengan area pengembangan yang akan Ibu capai. Bisa Ibu ceritakan kembali apa saja pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas? Maksudnya apa tahap pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas? Area pengembangan yang kemarin kita diskusikan pada pra-observasi kan saya akan melihat bagaimana aktivitas siswa di dalam berdiskusi, kemudian melihat keterampilannya, kemudian juga selain itu pengetahuannya. Di dalam waktu ketika kami membagi kelompok, kemarin itu kami membagi kelompok secara heterogen karena mereka ada yang kalau kata kasarnya IQ-nya kurang, kemudian atau pengetahuannya yang ada yang berlebih. Jadi mereka dikelompokkan berdasarkan itu. Jadi yang tidak mampu nanti dibantu oleh yang bisa gitu. Jadi ketika membagi mereka sudah semangat untuk ikut berdiskusi, tapi ada beberapa kendala karena merasa canggung, ada yang melihat, kemudian merasa minder karena saya tidak terlalu pintar. Tapi alhamdulillahnya teman-teman mereka membantu di dalam diskusi. Di dalam diskusi terlihat aktivitas, tapi masih beberapa anak itu yang kurang kemampuannya, masih dominannya diam. Dan ada juga karena tidak biasa untuk berdiskusi, maka mereka sering juga bercanda seakan-akan ini tidak penting. Tapi kemudian kita kasih pengertian, alhamdulillah tidak semuanya rendah jadinya nilainya karena bantuan dari teman-teman. Jadi pengetahuan dan aktivitas alhamdulillah tercapai waktu itu karena mereka saling membantu. Teman-teman yang mempunyai kemampuan lebih maka akan membantu yang teman-teman yang tidak mempunyai kemampuan yang tinggi. Luar biasa sekali Bu Eva. Menurut catatan saya juga seperti itu Bu Eva. Bu Eva kemarin dalam pembelajaran juga sudah melaksanakan sintak-sintak pembelajaran dalam model pembelajaran Ibu Eva pilih, dan dalam proses pembelajarannya juga saya sudah melihat sudah runtut mulai dari awal sampai akhirnya Bu Eva. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Eva, apa hambatan yang Ibu hadapi ketika melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kemarin? Seperti yang tadi sudah saya bilang, hambatan itu terdapat kepada siswa-siswa yang kurang kemampuannya. Mereka merasa mereka tidak mampu kalau belajar secara berkelompok. Tapi dengan adanya teman-teman yang berkemampuan tadi, mereka membawa temannya atau menarik. Kamu bisa, katanya. Dengan apa caranya dia bisa? Mereka menunjukkan jalannya. Kebetulan kan kemarin kita belajar mengenai KPK dan FEB. Jadi mereka begini-begini. Jadi ternyata anak-anak itu takut kalau bertanya sama kita, tapi kalau sama temannya dia leluasa untuk bertanya. Ikut aku. Jadi alhamdulillah hambatan-hambatan itu bisa diatasi, tapi mungkin tidak akan semudah itu kan, pasti ada prosesnya. Udah hambatan yang lain. Kebetulan waktu saat observasi itu kan kita menggunakan Infocus. Dan kebetulannya Infocus zaman sekarang kan berbeda dengan Infocus yang mendahulu. Jadi saya kurang mampu atau kurang biasa menggunakan Infocus itu. Jadi meminta pertolongan kepada tenaga kependidikan yang ada. Baik Bu Eva, jadi tadi hambatan-hambatannya sudah bisa teratasi dengan teman-teman di dalam kelompok tadi berarti ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan tersebut? Kalau solusi kemungkinan ini ya, kita akan belajar berkelompok agak lebih sering. Karena kalau lebih sering mereka berkelompok, mereka akan belajar dengan teman lebih sering daripada dengan kita. Kalau dengan kita itu
Anak-anak karena sering takut, mungkin karena suara saya besar, mungkin dia takut. Tapi kalau sama teman-teman dia tidak. Mungkin itu solusi yang pertama. Kami akan mencoba belajar berkelompok, tapi enggak tiap saat saja. Ya, ada beberapa saat nanti kita akan belajar berkelompok. Kemudian solusi yang kedua, mungkin saya akan menambah pengetahuan saya bagaimana menghadapi siswa yang berkemampuan di bawah, begitu. Kan sekarang guru bukan adalah seorang pengajar saja, tapi juga pendidik. Jadi kalau seorang pendidik, bagaimana cara membawa anaknya menjadi generasi yang lebih maju. Kita menghamba kepada murid. Baik Bu Eva, berarti nanti solusinya adalah mungkin lebih dibanyakkan lagi kegiatan anak ini dalam berdiskusi dengan temannya, sehingga terbiasa murid-murid kita nih berdiskusi dan saling berbagi di dalam kelompok mungkin ya Bu ya. Kemudian kita sendiri sebagai guru mungkin lebih sering juga mencari wawasan lain tentang bagaimana pembelajaran yang bagus, menarik di kelas. Mungkin seperti itu ya Bu Eva ya. Betul. Baiklah Bu Eva, tadi saya sudah mendengar apa saja tantangan-tantangan yang Ibu hadapi ketika dalam pembelajaran kemarin, dan juga Ibu juga sudah memberikan solusi-solusi terhadap tantangan tersebut. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan itu Bu? Kalau perubahan ini akan dilakukan mungkin dalam pembelajaran berikutnya. Tapi karena sekarang sudah bulan November, karena November ini kita akan mengejarkan pembelajaran, kemudian kita membahas-bahas soal, karena tanggal 2 kita akan ujian. Maka di dalam itu, di dalam pembelajaran mungkin tidak akan terjadi perubahan ini karena kita cuma membahas soal. Tapi saya sudah memulai dengan membuat drama-drama kecil, tapi bukan dalam pembelajaran, drama kecil supaya mereka menumbuhkan rasa percaya diri bagi siswa-siswa yang berkemampuan rendah. Mereka akan dibantu oleh siswa yang berkemampuan tinggi, sehingga ketika nanti mereka disuruh presentasi ke depan, mereka sudah bisa percaya diri dan mantap untuk melaksanakan presentasi. Luar biasa sekali Bu Eva. Apakah Ibu memerlukan bantuan orang lain dalam hal ini? Dan kira-kira kalau memang membutuhkan bantuan orang lain, siapa saja kira-kira yang akan membantu Ibu? Pasti setiap manusia, apalagi kita guru, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak akan bisa berdiri sendiri, karena tidak semua manusia itu bisa di semua bidang. Pertama yang saya butuhkan adalah teman sejawat. Karena teman sejawat ini adalah tempat kita berkeluh kesah mengenai perilaku anak, karakter anak, mapel bagaimana, dan macam-macam yang akan kita keluh kesahkan kepada teman sejawat. Jadi teman sejawat adalah orang pertama yang saya butuhkan untuk membantu dalam kegiatan ini. Kemudian ada juga kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak mendukung kegiatan kita juga tidak bisa bergerak. Maka kepala sekolah juga sangat membantu kalau kegiatan ini akan kita laksanakan perubahannya. Kemudian juga tenaga kependidikan. Karena tenaga kependidikan ini adalah tenaga yang bisa membantu kita secara sarana atau prasarananya. Tanpa mereka, apalagi saya yang tidak mampu dalam teknologi, saya sangat berterima kasih kepada mereka yang telah membantu saya bagaimana cara menghidupkan laptop, menghidupkan InFocus, begitu. Kemudian orang tua juga ternyata perlu, karena rasa percaya diri anak tidak akan langsung timbul di sekolah kalau di rumah tidak dimotivasi oleh orang tuanya. Berarti nanti dalam hal pembelajaran ini semua pihak-pihak di sekolah yang terkait di sekolah itu adalah sangat membantu Ibu dalam hal pembelajaran berarti ya Bu ya. Mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, tenaga kependidikan yang lainnya, dan juga orang tua siswa ya Bu ya. Baiklah Ibu Eva, saya rasa cukup demikian pertanyaan saya pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan pada kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi di kelas, dan hari ini pada kegiatan pasca observasi. Terima kasih sekali lagi Ibu atas waktunya yang telah membersamai saya dalam melaksanakan aksi nyata coaching untuk supervisi akademik ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Bu. Terima kasih Ibu.
Demikianlah kegiatan pasca observasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.